Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita melanjutkan ngaji tentang kepemimpinan. Ini bagaimana seorang pemimpin ini menyadari, memahami, kemudian mengantisipasi pintu-pintu kehancuran. Apa itu pintu-pintu kehancuran? Yakni ketika budaya pornografi, ketika budaya korupsi ini merajalela di suatu tempat, suatu wilayah kepemimpinannya. Maka hendaklah budaya itu, pornografi, tentang zina, kemudian tentang mencuri, tentang korupsi, ini dihindarkan kalau tidak ingin kepemimpinannya menjadi cacat, celah, atau bahkan hancur sebelum waktunya. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebuah riwayat hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun wala yasriku asyariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga atas keduanya, Abbas dan dan anaknya Ibnu Abbas dan ayahnya, Nabi SAW bersabda, tidaklah berzina, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah berzina seorang itu dalam keadaan beriman. Jadi ketika sedang berzina, dia imannya sedang lepas, sedang hilang. Wala yasriku as-sarik wa huwa mu'minun. Dan sedemikian halnya orang yang mencuri, orang yang korupsi, ini tidak sedang berada di dalam hatinya iman ketika dia melakukan kegiatan korupsi mencuri korupsinya. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah pintu kehancuran yang disabdakan oleh beliau Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa menghindarinya sebagai seorang pemimpin, yakni budaya pornografi dan budaya korupsi, nepotisme, kolusi ini kita hilangkan. Kalau tidak ingin negara kita, wilayah kita, daerah kepemimpinan kita menjadi hancur. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Pertama, orang-orang yang melakukan dosa besar seperti zina, membunuh, mencuri, syirik, selain dosa syirik, tidaklah menjadi kafir, melainkan keimanan mereka tidak sempurna. Yang kedua, pintu kehancuran zina dalam satu sebab umum, yakni wanita sedemikian hebat daya tariknya. Jadi ketika ada iklan gambar-gambar wanita ataupun wanita yang di tempat umum dengan lengkung tubuhnya yang terlihat nampak begitu menggoda, ini adalah punya daya goda yang sangat dahsyat, bahkan melebihi dahsyatnya godaan setan. Inna kaidakunna azim. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya tipu daya godaan wanita itu azim, lebih dahsyat dari godaan setan. Sehingga wanita dengan potensi keindahan yang dimilikinya menjadi komoditas media. Jadi menurut penelitian 63% media online itu pasti mengeksploitasi keindahan tubuh wanita, keseksiannya. Dan ini pasti akan viral. Jadi kalau pengen berita viral, Facebook, YouTube-nya viral, ini yaitu dieksploitasi lengkung tubuh wanita atau berita-berita tentang wanita. Hampir semua iklan itu menggunakan figur wanita, pemeran wanita. Nah, wanita menjadi komoditas media dan bernilai jual sangat tinggi karena paling diminati. Yang ketiga, penyebab lain dari terbukanya pintu zina adalah karena dibiarkan hal-hal yang mendekatkan manusia kepadanya, yakni terbentuknya anggapan bolehnya berpacaran.
anggapan di masyarakat kita ya pacaran tuh enggak apa-apa begitu ya. Pacaran itu boleh, pacaran itu wajar. Nah, anggapan ini mainstream atau pola berpikir masyarakat ini eh, juga berpengaruh terhadap maraknya pornografi perzinaan. Bolehnya media menjadikan wanita seksi sebagai figur dalam iklan. Jadi wanita seksi ini hampir di setiap iklan itu pasti ada. Pria nggak laku. Yang laku adalah wanita cantik, wanita seksi. Pornografi dalam hiburan. Sesi hiburan dimanapun, apakah itu dangdut, jaipong, apakah itu wayang, apakah itu hiburan-hiburan di klub-klub malam, apalagi di diskotik, dimanapun pasti menu utamanya adalah wanita, goyangan wanita, suara wanita, potensi-potensi lengkung tubuh wanita. Ini menjadi menu utama di dalam hiburan malam dan juga hiburan di media online. Pornografi menjadi dalam ungkapan pemasaran. Jadi kalau pengen iklannya dilihat orang, marketingnya bernilai jual tinggi, SPG-nya ini diminati oleh orang banyak, dagangannya laris seolah-olah itu kalau menampilkan wanita cantik, wanita seksi, tidak berpakaian seperti itu, atau berpakaian tapi sangat minim. Yang keempat, mencuri sebagai pintu kehancuran yang kedua dilarang keras oleh Rasulullah SAW dengan jelas karena mencuri telah menghilangkan keimanan seorang, membesarkan hawa nafsu setannya. Maka bahasa lain, korupsi, mencuri dalam bahasa tren sekarang, bahasa modern sekarang, disebut sebagai perilaku yang paling harus dihindari oleh pejabat jika ingin membangun negerinya. Korupsi ini mungkin bisa diakali dengan bahasa-bahasa yang lain, dengan bahasa yang kunjungan ke luar negeri atau uang saku, uang ini, uang itu di luar gaji pokoknya, sehingga anggaran yang bisa untuk membangun infrastruktur, membangun jalan, membangun gedung, pendidikan, membangun kesejahteraan bagi para pegawai kecil, para buruh, para orang-orang dengan gaji yang di bawah 5 juta, ini masih 40 juta lebih di negeri kita, ini akhirnya berputar hanya pada satu orang tertentu atau dua orang atau kelompok tertentu dengan jabatan yang bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 jabatannya, kemudian menggunakan dana-dana dari kas negara, bagaimana supaya tidak dikatakan korupsi, bagaimana tidak dikatakan sebagai pengeluaran ganda, padahal iya, tapi bagaimana hukum itu diakali, bagaimana hukum itu dibahasakan dengan bahasa yang menurut mereka adalah bahasa yang sebenarnya kita tahu bersama-sama, itu adalah sedemikian, sama dengan mencuri. Yang kelima, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah-inayahnya pada kita sekalian, keluarga kita sekalian, anak keturunan kita sekalian, muslimin dan semuanya, untuk menjadikan diri dari berzina dan juga mencuri, korupsi, dimanapun kita berada, apapun jabatan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.